Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok K akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Kriminalisasi Jurnalis di Indonesia beserta ancaman terhadap kebebasan pers. Presentasi ini merupakan tugas mata kuliah kewarganegaraan yang beranggotakan kelompok kami adalah saya sendiri, Rahma Aisyah, beserta rekan-rekan saya, Nikolas Saputra Irawan, Muhammad Rizky Septian, dan Naufal Baihaqi Amirul Asad. Sebelum masuk ke bagian inti, mari kita pahami terlebih dahulu kondisi kebebasan pers di Indonesia saat ini. Jurnalisme sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Peran jurnalis sangat vital dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan informasi kepada publik. Di Indonesia sendiri, profesi ini sebenarnya dilindungi oleh UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Namun realitas di lapangan sangat mengkhawatirkan. Data dari Aliansi Jurnalis Independen Indonesia mencatat bahwa pada tahun 2023 terjadi 89 kasus serangan terhadap jurnalis. Ini adalah angka tertinggi dalam 10 tahun terakhir sejak 2014. Yang lebih memprihatinkan adalah identitas pelakunya, yakni aktor negara, yang seharusnya pelindung kebebasan pers justru menjadi pelaku dominan dalam 36 kasus yang tercatat. Artinya, hampir setengah dari total serangan dilakukan oleh pihak yang seharusnya menjamin kebebasan pers ini. Salah satu bentuk serangan yang paling sistematis adalah kriminalisasi jurnalis. Ini dilakukan dengan menggunakan pasal-pasal yang bersifat multitafsir atau yang kita sebut sebagai pasal karet dalam UU ITE dan KUHP baru. Pasal-pasal ini digunakan untuk mempidanakan jurnalis yang kritis terhadap pemerintah atau pihak-pihak yang berkuasa. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian kami berfokus pada 4 aspek utama. Yang pertama, kami mengidentifikasi pasal-pasal karet dalam UU ITE dan KUHP baru yang paling rentan disalahgunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis. Pasal karet ini adalah pasal yang rumusan sangat luas dan bisa ditafsirkan secara subjektif. Yang kedua, kami akan menganalisis mekanisme kriminalisasi. Bagaimana pasal-pasal tersebut digunakan untuk mempidanakan produk jurnalis yang sebenarnya sah. Yang ketiga, kami akan menunjukkan dampak sistematis dari kriminalisasi ini terhadap jurnalis dan kebebasan pers secara keseluruhan. Dan keempat, kami akan membuat pembedaan yudis yang jelas antara kriminalisasi terhadap produk jurnalis yang sah dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana murni yang memang melakukan oleh oknum wartawan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan metodologi penelitian yang kami gunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur atau studi pustaka. Kami melakukan analisis dokumen dan data sekunder yang telah ada. Secara spesifik, kami membandingkan antara norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti UU Pers, UU ITE, dan KUHP dengan penerapan empirisnya di lapangan melalui studi kasus nyata dan data yang telah dikumpulkan. Untuk sumber data sendiri, kami menggunakan beberapa sumber terpercaya, yakni ada catatan akhir tahun atau CATAHU dari AJI Indonesia untuk data statistik serangan terhadap jurnalis. Adapun laporan tahunan SafeNet tentang situasi hak-hak digital khususnya terkait korban UU ITE. Yang ketiga ada kertas kebijakan dari LBH Pers untuk analisis yuridis kasus-kasus kriminal. Yang keempat ada laporan media massa terverifikasi untuk dokumentasi kasus, dan yang terakhir ada putusan pengadilan dari kasus-kasus landmark yang melibatkan jurnalis.
Dalam menganalisis data, kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan 4 tahapan utama. Yakni yang pertama, kami mengidentifikasi instrumen hukum mana saja yang paling sering disalahgunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis. Yang kedua, kami menganalisis mekanisme kriminalisasi secara mendalam melalui studi kasus nyata, bagaimana pasal-pasal tersebut diterapkan dalam kasus-kasus konkret. Yang ketiga, kami mengelola data statistik yang telah dikumpulkan untuk penunjukan tren kriminalisasi dari waktu ke waktu. Dan keempat, kami melakukan perbandingan yuridis untuk membedakan antara kriminalisasi yang bersifat intimidasi terhadap kebebasan pers dengan menggunakan hukum yang memang legitimate terhadap pelanggaran hukum murni. Dengan metode ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan objektif tentang fenomena kriminalisasi jurnalis di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen kriminalisasi pasal karet. Yang pertama itu ada UU ITE pasal 27A, pencemaran nama baik meskipun direvisi masih multitafsir dan digunakan untuk menjerat jurnalis. Lalu selanjutnya itu ada UU ITE pasal 28 ayat 2, itu merupakan ujaran kebencian sara sering disalahgunakan untuk membungkam kritik jurnalistik yang sah. Lalu selanjutnya ada KUHP baru pasal 218-219 itu tentang penyerangan kehormatan presiden. Lalu ada pasal 240-241 itu merupakan penghinaan pemerintah. Lalu selanjutnya ada pasal 263 dan 264 itu merupakan berita bohong berpotensi memperluas kriminalisasi. Lalu selanjutnya ada mekanisme kriminalisasi studi kasus. Yang pertama ada kasus Muhammad Nasrul pada tahun 2019 sampai 2021. Ini merupakan jurnalis Palopo divonis 3 bulan penjara karena berita dugaan korupsi mengabaikan rekomendasi Dewan Pers. Lalu yang kedua ada Diananta Putra Sumedi pada tahun 2019 sampai 2020. Itu merupakan mantan Pemret dan Jarhits.id ditahan dan divonis karena berita penyerobotan lahan. Pasal ujaran kebencian disalahgunakan. Lalu untuk studi kasus yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada Haris Azhar dan Fathia Maulidianti pada tahun 2021 sampai 2024. Itu merupakan pembela HAM dilaporkan atas pencemaran nama baik karena diskusi riset pertambangan di Papua. Contohnya itu ada SLAP. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke dampaknya. Sebenarnya apa dampak dari kriminalisasi pasal karet ini terhadap jurnalis? Tapi sebelum masuk ke dampaknya, mungkin kita lihat terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih masalahnya? Atau apa yang diakibatkan oleh pasal karet ini? Jadi sejak 2008 itu tercatat sekitar lebih dari 900 korban UU ITE. Korban UU ITE ini apa? Mereka yang dilaporkan atas dakwaan pasal UU ITE yang terkenal dengan pasal karetnya itu. Dan mayoritasnya merupakan jurnalis, aktivis, ataupun warga-warga kritis yang menyampaikan pendapat mereka atau menyampaikan sebuah fakta di ruang terbuka. Dan dari 900 lebih kasus itu, tingkat vonisnya itu berada di angka 91%, yang merupakan angka yang cukup tinggi. Dan ini menunjukkan bahwa kasus UU ITE ini menunjukkan bias sistemik dalam peradilan. Apa itu bias sistemik? Jadi ada bias lah. Tidak, pasalnya ini nih condong ke satu pihak atau pihak pelapornya. Sebagai tambahan, ada 89 serangan terhadap jurnalis hanya di tahun 2023. Dan ini menimbulkan apa? Ketiga hal ini itu menimbulkan efek jera, efek ketakutan warga, jurnalis, ataupun aktivis untuk mengemukakan pendapatnya di ruang publik. Mengemukakan pendapatnya yang mengkritik baik itu negara ataupun tokoh-tokoh politis. Namun, tidak semuanya itu baik. Tidak semua jurnalis itu baik. Adapun jurnalis-jurnalis yang tanpa UU ITE pun mereka memang salah dan
termasuk tindakan pidana. Perbedaannya apa? Jadi kalau kriminalisasi jurnalistik ini, si subjeknya atau yang dilaporkan itu sedang menjalankan tugas jurnalistik dalam bentuk berita, investigasi, ataupun liputan. Dan instrumen apa yang digunakan untuk melaporkan dia itu adalah pasal karet seperti UU ITE, KUHP baru, dan segala macamnya. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk membungkam si jurnalis ini. Dan kecenderungannya pelapor adalah aktor-aktor negara atau korupsi besar sebagai pelapor. Ini ada beberapa contoh kasus yang seperti Muhammad Nasrul, Dinanta Putra Sumedi, dan Haris Azhar, dan Fathia Maulidiani. Lalu di satu sisi ada pun wartawan bodrek. Apa itu wartawan bodrek? Mereka yang tidak menjalankan tugas jurnalistiknya secara profesional. Adapun seperti kasus di Bengkulu itu, mereka memeras kalau tidak dikasih uang, mereka akan meliput hal yang jelek atau mereka akan mencari-cari kesalahannya. Nah, objeknya ini mereka ditindak pidana atas pemerasan, penipuan, atau pengancaman. Seperti yang tadi, dia memeras. Dan instrumen yang digunakan untuk melaporkannya bukan UU ITE ataupun KUHP baru yang terkenal dengan pasal karet, melainkan pasal KUHP murni. Sebagai contohnya, pasal 368 terkait pemerasan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan finansial dengan melalui cara melawan hukum. Lalu, korban individu tanpa koneksi langsung dengan pejabat atau korupsi besar. Perbedaannya di sini dalam konteksnya, di mana kriminalisasi jurnalistik itu melibatkan aktor negara, sedangkan kalau pidana murni atau wartawan bodrek ini biasanya tidak melibatkan pejabat besar atau aktor negara. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang tantangan, kesimpulan, dan saran. Yang pertama ada tantangan, implementasi, dan implikasi konstitusional. Yang pertama ada kegagalan revisi UU ITE 2024, definisi operasional yang tidak jelas dan kurangnya pedoman implementasi menyebabkan pasal-pasal bermasalah tetap digunakan. Yang selanjutnya ada ancaman KUHP baru 2026. Pasal-pasal seperti penyerangan kehormatan presiden dan berita bohong akan memperluas kriminalisasi terhadap jurnalis. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Kriminalisasi jurnalis di Indonesia adalah fenomena faktual dan sistemik yang memburuk. Menggunakan pasal karet UU ITE dan KUHP yang baru, mengabaikan UU Pers dan menciptakan efek jera. Yang pertama ada contohnya legislatif, revisi substansial pasal karet, uji material KUHP baru, perkuat posisi UU Pers. Kedua ada aparat penegak hukum, pelatihan intensif, implementasi MOU Dewan Pers Polri, protokol pembedaan kasus. Yang ketiga ada Dewan Pers dan organisasi pers, perkuat peran, edukasi berkelanjutan, tindak tegas oknum, bantuan hukum. Yang terakhir, yang keempat ada masyarakat sipil, advokasi penghapusan pasal karet, dukungan judicial review, dokumentasi kasus.